kelihatan sudah terbangun atau tidak dari apa yang kamu perkatakan. Haleluya. Karena kamu berasal dari pohon, yaitu pohon kehidupan, maka perkataanmu itu pasti berubah. Maka tidak ada orang dalam kerajaan surga diam-diam. Amin. Karena apa yang kamu percayai, kamu pasti perkatakan. Halo. Perkatakan. Perempuan sakit pendarahan berkata bahwa asal jama jubahnya itu pasti sembuh. Dia memperkatakan apa yang menjadi imannya. Haleluya. Dan dia mendapatkan apa yang dia tahu lewat perkataannya. Maka kalau kau adalah pohon yang baik, maka dari perkataanmu akan ketahuan apakah identitasmu yang baru itu sudah terbangun di dalam hidupmu, membawa kamu kepada level iman yang baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka kalau kamu katakan pohon itu baik, maka baiklah ia. Kalau kamu katakan pohon itu buruk, maka buruklah ia. Karena apa yang dikatakan oleh seseorang menurut dari hatinya. Haleluya. Haleluya. Jadi hatimu akan menggambarkan apa yang menjadi identitasmu. Maka tadi malam saya ajarkan bahwa identitas seseorang itu kelihatan dari perkataannya. Itu nampak bagaimana dia berdoa. Perkataan seperti apa yang keluar ketika dia berdoa. Kalau perkataannya adalah selalu berkata, Tuhan tolonglah saya ini caci, ya, lalu kamu itu akan menunjukkan iman. Tapi kalau kamu memperkatakan siapa kamu di dalam Tuhan, maka itu menunjukkan identitasmu. Haleluya. Amin. Perkataanmu, ya, itu dilihat identitasmu terlihat dari nomor 2 apa dari mana? Dari perkataanmu. Yang kedua dari dua perkataanmu, maksudnya nomor 2 dari doamu, cara berdoa. Haleluya. Cara berdoa itu akan menentukan kualitas dari identitas yang menjadi ciptaan yang baru terlihat. Yang ketiga, ya, identitasmu yang terbentuk itu akan terlihat caramu menyembah. Haleluya. Karena ketika kamu tidak ada dalam identitas yang benar, maka kamu tidak akan tahu menyembah. Sama seperti perempuan Samaria yang akan selalu persoalkan di gunung sana dan di gunung sini. Tetapi orang yang hidup dalam identitas yang baru akan hidup di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang akan membawa dia bagaimana caranya menyembah sebagai penyembah yang benar, bukan sebagai penyembah yang palsu. Artinya akan kelihatan hari-harimu di dalam penyembahanmu. Engkau akan progres. Tidak ada yang mengajarimu, karena Roh Kudus sendiri akan mengajarimu menyembah. Kebenaran yang kau terima yang akan mengajarimu untuk menyembah. Halo. Ya, seiring kau menerima kebenaran, karena Yesus itu adalah kebenaran, roh kebenaran itu sendiri akan mengajarimu bagaimana kamu menyembah. Karena penyembahanmu menunjukkan identitas yang terbaru setiap hari. Kalau kau minder, maka kamu akan selalu datang di dalam penyembahan yang sangat rendah. Tapi kalau haleluya, haleluya. Jadi bagaimana ukuran seseorang hidup dalam identitasnya? Kelihatan dari perkataannya sehari-hari. Maka dia akan suka sharing. Haleluya. Dia suka internalisasi. Dia akan suka bukan membahas masalah-masalahnya, tapi dia memperkatakan firman yang dia terima, diwahyukan kepada dia, yang membawa dia kepada pengertian, pewahyuan, kepada hikmah. Halo. Haleluya. Maka kau akan tahu bagaimana menukar apa yang kau katakan dengan kamu memperkatakan apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Pengalaman rohanimu kepada Tuhan itu yang akan kamu perkatakan. Halo. Kenapa? Karena itu datang dari pohon yang baik. Halo. Tetapi orang yang tidak hidup dalam identitas yang benar, maka dia hidup dari yang lama.
maka dia akan hidup dalam keminderan, hidup di dalam tidak percaya, tidak yakin, haleluya, hidup dengan kekhawatiran. Tapi karena kita hidup identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru, perkataan-perkataanmu itu akan suka mengkonfirmasi apa yang sudah kau dapat di dalam kebenaran, di dalam hati. Haleluya, haleluya. Jadi tidak bisa kita bohongi perkataannya itu menunjukkan buah dari identitas yang baru yang dia sudah terima. Amin. Haleluya, haleluya. Maka perkataanmu juga akan menarik orang seperti apa yang akan datang kepadamu. Amin. Haleluya. Kalau kau suka memperkatakan kekhawatiranmu, maka akan berkumpullah konser orang-orang yang suka khawatir. Halo. Tapi kalau kau memperkatakan imanmu, maka kamu yang sendiri akan menentukan orang-orang seperti apa yang akan datang kepadamu. Tentu orang yang sama. Haleluya. Yaitu orang yang juga memperkatakan imannya. Haleluya. Halo. Jadi perkataanmu sehari-hari sebenarnya menunjukkan orang-orang seperti apa yang akan datang kepadamu. Oh, haleluya. Haleluya. Kenapa? Kami itu kelas di dalam roh. Nah, hari ini apa akan berbicara bahwa identitas yang terbangun di dalam dirimu itu menunjukkan posisi rohanimu di sorga, sama seperti Kristus yang ada di sorga. Saya ulangi, identitas yang terbangun di dalam dirimu akan membawa kamu kepada posisi rohani, posisi rohanimu yang ada di sorga. Haleluya. Mari kita lihat dulu Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus berkata, dan engkau adalah Petrus. Aku memanggil engkau sekarang bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Haleluya. Haleluya. Tapi aku memanggil engkau bukan lagi Simon, tetapi sekarang engkau adalah Petrus. Sementara di ayat yang ke-16, kalau kita lihat di situ, ayat 16 masih bercampur. Maka jawab Simon Petrus, bagaimana mungkin yang lama dengan yang baru bisa bercampur? Haleluya. Maka ketika dia menjadi Simon Petrus, maka dia akan ada di dalam kebingungan yang bercampur. Haleluya. Maka dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, mari kita lihat dulu ketika dia menjadi Simon. Markus 14, haleluya, ayat 37 sampai 38. Dengan cepat, Markus 14 ayat 37 sampai 38. Haleluya. Maka jawab Simon Petrus, setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Siapa dia? Petrus, Yohanes, Yakobus. Haleluya. Tapi apa yang dikatakan Yesus tentang ini? Haleluya. Dan ia berkata kepada Petrus. Ia berkata kepada Petrus, tapi panggilan dia apa? Simon. Haleluya. Jadi semua yang ditulis dalam Alkitab bukanlah sedang main lotre, tapi menunjukkan kualitas rohnya pada saat itu. Padahal ditulis dan dia berkata kepada Petrus, tapi Petrus sedang turun menjadi Simon. Maka dia bilang, Simon, sedang tidurkah engkau? Karena dia perintahkan kepada 3 muridnya berjaga-jaga dan berdoa. Tapi karena dagingnya menarik mereka, maka dia menjadi Simon. Kualitasnya menjadi turun. Padahal ditulis itu dan dia berkata kepada Petrus, tapi dipanggil Simon. Come on. Haleluya. Jadi tulisan yang ada di Alkitab itu bukan sedang
dia acak-acakan, tapi sedang menunjukkan sebuah kondisi, posisi rohani. Petrus, walaupun dia disebut Petrus, tapi karena engkau turun dalam posisimu, maka Yesus memanggil Simon. Haleluya. Maka dia berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berdulu, tapi daging lemah. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak boleh berkata dia adalah Simon Petrus. Petrus adalah Petrus, Simon adalah Simon. Tapi karena rohnya turun, maka Yesus memanggil dia Simon. Padahal jelas ia berkata kepada Petrus, harusnya ia berkata kepada Simon Petrus, tapi dia tulis dia berkata kepada Petrus. Destininya, gambar dirinya adalah Petrus. Tapi dia berkata, hai Simon, turun. Haleluya. Haleluya. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berdulu, tapi daging lemah. Yesus sedang menunjukkan kau sedang dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh rohmu. Maka kamu menjadi Simon yang disebutnya Allah. Haleluya. 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 Yohanes 1:42. Yohanes 1:42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi 2 dia dipanggil Kefas, sama dengan artinya Petrus. Apa artinya? Baru karang. Haleluya. Sekarang kita lihat dia waktu dia mengambil posisi sebagai Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 14. Kisah Rasul 2 Kisah Rasul 2 ayat 14. Haleluya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Sekarang disebut apa? Petrus. Kenapa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sekarang dia disebut Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyanyi ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Haleluya. Ketika dia menjadi Petrus, maka dia menghubungkan surga dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Maka perkataannya menjadi perkataan Tuhan. Haleluya. Perkataan Tuhan menjadi perkataannya. Orang tidak bisa lagi membedakan mana perkataan Tuhan, mana perkataan Petrus. Karena setelah ini kau baca, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Haleluya. Jadi Simon dia ada di dalam daging, tetapi Petrus dia berdiri dengan identitasnya yang baru, maka 3.000 orang bertobat. Haleluya. Haleluya. Jadi identitas yang kamu gunakan setiap hari menunjukkan kualitas hidupmu dan perkataan. Maka kalau kita lihat sini, jagalah perkataan ini. Dia sekarang memberitahu, mengkonfirmasi perkataanku adalah perkataan yang berbeda. Haleluya. Kalau kau lihat ayat 15 ayat sampai ayat 16, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku di atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna
penglihatan-penglihatan, dan orang-orang mutu yang tua akan mendapat mimpi. Dia bisa menghubungkan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Yoel, lalu menunjukkan kenyataan yang sekarang datang, yaitu menggenapi nubuatan itu. Dan dia beritahu bahkan orang-orang yang akan datang pun, termasuk orang-orang yang ada di Mount Zion pun, akan mengalami itu. Akan mengalami itu. Sekarang dia menjadi saluran perkataan nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan dia sampaikan hal yang sama, kualitasnya juga sama. Orang melihatnya dan mereka mendengar suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi ini menunjukkan kepada kita identitas yang kau gunakan terbangun dalam dirimu sehari-hari, itu akan terlihat dari perkataan-perkataanmu. Haleluya, amin. Nah, jauh sebelum itu kita juga sudah belajar bahwa ada identitas yang baru juga dinyatakan kepada seseorang yang namanya Nathanael. Haleluya. Yohanes 1 ayat 44. Yohanes 1 ayat 44 sampai ayat 40 sampai 51. Haleluya. Yohanes 1. Mari kita baca. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Andreas dan Petrus adalah abang. Amin. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Haleluya. Ini sama seperti perempuan Samaria yang berkata, aku sudah menemukan Mesias. Dan Filipus mengatakan hal yang sama. Ketika Kristus diwahyukan, Kristus dinyatakan, Yesus dilukiskan dengan jelas, maka orang yang mendengar, menerimanya akan menerima identitas yang baru. Haleluya. Kepada siapa Filipus menceritakan tentang Yesus yang adalah Mesias? Kepada Nathanael. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret itu. Mereka mengatakan, kami sudah menemukan nubuatan yang sudah dilukiskan oleh kitab Musa. Apa kitab Musa? Bahwa setelah aku akan muncul nabi dari orang Israel. Karena Musa adalah orang Ibrani, orang Israel. Jadi nubuatan itu berbicara tentang Yesus Kristus. Akan datang nabi setelah aku, dengarkanlah dia. Dan dia, orang-orang yang disebut dengan namanya Filipus ini, kami sudah menemukan ayat itu digenapi di dalam seseorang namanya Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Haleluya. Haleluya. Sama muatannya ketika perempuan Samaria, aku sudah bertemu dengan Mesias. Yesus diwahyukan, dilukiskan dengan jelas. Maka orang yang sudah menerima Kristus yang dilukiskan itu, dia akan menerima identitasnya. Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari gunung ini? Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini yang dikatakan juga oleh Bapak Jonathan Devi. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Muar? Karena Muar bukanlah tempat kota wisata. Gak ada di sana tempat pariwisata. Sehingga ketika suatu saat pejabat kerajaan menceritakan, kenapa orang-orang Barat ini datang ke Muar? Apakah ada di sana ada tempat wisata? Dia bilang bukan, karena akulah yang merupakan mereka. Haleluya. Karena aku menjadi tuan rumah. Amin. Maka mereka itu datang
Karena sesuatu yang baik pasti datang dari luar. Karena siapa? Karena Papa Jonathan David hidup dalam identitas yang baik. Haleluya. Hidup dalam identitas yang baik. Sehingga sebelumnya muar adalah hanya bisa diakses lewat kapal dari sungai. Namanya juga Sungai Muar. Tapi untuk beberapa waktu yang lama di masa lalu, setiap tahun ribuan orang datang dari berbagai bangsa. Itu sebabnya Papa dihormati oleh kerajaan Malaysia. Kenapa? Karena dia hidup dari identitas. Dia sendiri berkata, bagaimana dia terus berkata kepada Muar. Dia berdua tentang kota itu. Dia mengatakan sesuatu tentang itu. Maka apa yang sudah dikatakannya 30 tahun sebelumnya menjadi kenyataan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena firman ada di sana. Kebenaran ada di sana. Haleluya. Dengan susah kan datang lagi ke sana. Karena ada isi. Haleluya. Ya. Tapi apa yang saya maksud di sini? Mana mungkin ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Nazaret itu adalah tempat yang menjadi kota yang sebenarnya tempat kejahatan. Tapi karena Yesus ada di sana, nubuatan nubuatan Musa tentang Nabi setelah dia ditemukan murid-muridnya bahwa Yesus dari Nazaret, dia yang dimaksud oleh Musa. Amin. Dan kami sudah menemukan orangnya. Karena Musa berkata, kalau kita sudah menemukan orangnya, maka dia akan menyelamatkan umatnya. Berarti Mesias, Christ. Haleluya. Haleluya. Bukan itu, bukan kayak itu, bukan perempuan samaran. Akulah dia, Mesias. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan. Kata Filipus kepadanya, mari. Dan lihatlah, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu dia berkata tentang dia. Lihat. Kita lihat di situ apa? Lihat. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berbahagia engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan amin. Namun aku katakan kepadamu, engkau bukan lagi Simon, tapi sekarang kau adalah Petrus. Batu karang, Kefas. Sama datang kepada Natanael. Dia berkata, hai kau Natanael, engkau adalah Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Haleluya. Amin. Yesus mengatakan identitasnya. Identitasnya kau tidak akan mungkin bisa berbohong. Kau tidak akan sanggup menyimpan kebohongan. Karena kau adalah orang yang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael heran. Bagaimana dia tahu tentang saya? Lalu dia 48. Maka kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, lihat, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Haleluya. Siapa yang dipanggil Yesus dari pohon ara? Siapa dipanggil Yesus dari pohon ara? Zakheus. Jadi pohon ara ini memang sesuatu yang bernilai dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena waktu Zakheus naik ke atas pohon ara, turun katanya. Sekarang Natanael justru di bawah pohon ara. Yesus tahu. Haleluya. Ya, Yesus tahu. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ayat 49. Haleluya. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Pewahyuan Tuhan kepada Natanael, dia berkata, Rabi, guru. Yang kedua apa? Engkau adalah the Son of God. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah engkau raja orang Israel. Haleluya. Israel yang mana? Ini bukan Israel jasmani, tapi
Tapi ini Israel rohani. Amin. Saya yakin juga Pilatus menangkap suara ini di atmosfer, maka dia juga membuat pelakat di atas salib Yesus. Inggris. Apa katanya? Inilah Raja. Yesus Raja orang Yahudi. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena ini. Kemudian ayat 50. Ini sesuatu yang luar biasa. Katakan ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita baca. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka kau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Artinya begini, karena aku mengatakan siapa identitasmu, di mana posisi rohani, dengarkan baik-baik. Kalau kau percaya kepada apa yang kukatakan, engkau akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari itu. Artinya identitasmu akan membawa engkau kepada hal-hal yang lebih besar. Identitasmu yang kau terima dari pewahyuan, maka akan membawa engkau kepada hari-hari kehidupan surga, hal yang lebih besar. Oh, haleluya. Kau belum menangkap sebelumnya apa yang saya maksud. Kalau tadi malam saya berkata bahwa pohon yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik, identitasmu akan ditunjukkan dari perkataanmu. Tapi sekarang Yesus sendiri yang berkata, kalau kau hidup dalam kapasitas identitasmu sebagai ciptaan yang baik dan kau percaya kepada yang saya katakan itu, engkau adalah Nathanael, orang Israel sejati, tidak ada kebohongan di dalammu. Oh, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakmu di surga. Engkau adalah Nathanael. Ketika dia menerima identitas itu, Yesus berkata, bukan hanya identitas, kalau kau hidupi identitas, percaya kepada apa yang saya katakan ini, maka engkau akan mulai melihat hal-hal yang lebih besar. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi identitas di dalam Kristus itu bukan hanya seperti stempel KTP, tapi justru akan membawamu kepada hal-hal yang besar. Amin, amin. Oh, haleluya. 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 Lalu ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Hal-hal yang besar itu yang dimaksud pertama adalah engkau akan melihat surga terbuka. Amin, amin. Haleluya. Kalau surga terbuka, berarti Bapa akan menyatakan firman-Nya, maka bumi akan diekspansi, kerajaan surga akan dinyatakan. Kalau surga terbuka, pemerintahan kerajaan surga akan dinyatakan. Ingat, karena apa yang saya ajarkan, kerajaan surga itu ada di hatimu. Haleluya. Dimulai di dalam hatimu. Haleluya. Karena kerajaan surga tidak lagi soal berbicara tentang makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal perkataan, tapi soal otoritas, kuasa. Haleluya. Haleluya. Engkau akan melihat surga yang terbuka. Dan yang kedua, malaikat-malaikat Allah turun naiknya. Kalau di dalam yang dilihat oleh, kalau yang dilihat oleh Yakub, malaikatnya adalah naik turun. Tapi yang dimaksud di sini adalah turun naik. Kalau yang dilihat Yakub naik turun, pangkalannya di mana? Di bumi. Tapi yang dimaksud di sini adalah turun naik, pangkalannya di surga. Maksudnya apa? Surga dan bumi akan menjadi satu. Haleluya. Haleluya. Karena apa yang di surga itu akan ada di bumi. Haleluya. Dan apa yang ada di bumi akan dilaporkan sama seperti ada di surga. Oh, come on.
Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang dimaksud dengan engkau akan melihat hal-hal yang besar kalau identitasmu dinyatakan? Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau adalah ciptaan yang baru. Bagaimana ciptaan yang baru ini sudah diberikan kepada kita? Di dalam Kristus. Bagaimana kita di dalam Kristus? Dibaptis dalam Kristus. Bagaimana kita dibaptis dalam Kristus? Dibaptis dalam kematiannya, dibaptis dalam kebangkitannya, supaya kita menjadi sama di dalam kematiannya, menjadi sama di dalam kebangkitannya. Itulah identitas yang dibayar kepada kita. Haleluya. Kita tidak menerima identitas ini murahan, tapi Dia berikan identitas dengan harga yang mahal, karena Dia tahu itu adalah sesuatu yang berbeda. Come on. Haleluya. Papa akan terus bicara kepada tentang identitasmu. Kalau identitasmu adalah ciptaan yang baru, kamu nggak mungkin memperkatakan yang membuat orang akhirnya pala. Nggak mungkin. Kalau kau pohon yang baik, pasti perkataanmu pohon kehidupan. Perkataan kehidupan. Haleluya. Kalau kau pohon yang benar, ya, maka perkataanmu akan memberkati orang. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau terhubung dengan Kristus dan Roh Kudus yang ada dalammu, selalu mewahyukan seseorang tentang surga. Come on. Saya sampaikan ini karena kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang disebut hal-hal yang lebih besar? Surga terbuka. Yang kedua, engkau akan melihat. Kata melihat di sini berarti dalam kerajaan surga. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Halo, halo. Yohanes 3 ayat 3. Kata melihat langit terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Dalam Matius 16 ayat 13, siapakah anak manusia? Ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Tapi ini berkata, siapa kamu? Petrus diwahyukan oleh Roh Kudus, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Oh, haleluya. Halo. Natanael juga melihat hal yang sama. Tuhan menyatakan siapa dirinya, dan Yesus berkata, kalau kau percaya kepada identitas yang kukatakan ini, halo, kalau kau hidup kepada identitas ini, identitas barumu, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Surga akan terbuka, engkau akan melihat malaikat-malaikat. Oh, haleluya. Turun naik dari kepada anak domba. Berarti kita akan melihat tahta. Haleluya. Tahta anak manusia. Apa yang dimaksud di sini? Mari saya terangkan ini di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Lalu kita akan berdoa di sini. Haleluya. Efesus 2 maksudnya ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Haleluya. Ingat kata kunci. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Apa hal-hal yang lebih besar? Melihat surga terbuka, melihat malaikat turun naik menghadap kepada anak manusia, anak domba, tahta anak domba. Haleluya. Come on, haleluya. Dan apa yang kita lihat di sini? Mari kita lihat apa yang dimaksud hal-hal yang besar. Apa yang membuat kita bisa masuk melihat hal-hal yang besar? Kenapa ini tidak dilihat oleh orang dunia? Kenapa ini tidak dilihat oleh orang Kristen pada umumnya? Karena posisi rohani mereka tidak dilihat. Mari kita lihat dulu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, mercy, haleluya, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Ayat kelima. Haleluya. Telah menghidupkan kita. Oh, haleluya. Bersama-sama
Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu di dalam, kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga. Haleluya. Kenapa kita akan melihat hal-hal yang jauh lebih besar? Haleluya. Kenapa kita melihat surga yang terbuka? Kenapa kita melihat malaikat turun naik? Berarti melihat surga. Kalau kau di bumi kau tidak akan melihat. Tapi inilah kebenaran yang datang kepada kita hari ini. Kenapa? Dan di dalam Kristus Yesus, siapa yang ada di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga. Haleluya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya apa? Artinya apa? Dia, identitasmu yang ada di dalam Kristus akan membawa engkau kepada posisi rohani yang baru. Haleluya. Posisi rohanimu bukan lagi di bumi, tapi posisi rohanimu sekarang ada di surga. Kenapa kau melihat surga yang terbuka? Karena posisi rohanimu ada di surga. Kenapa kau melihat malaikat Allah turun naik? Kenapa? Karena kau melihat dari surga. Dan kau melihat anak manusia juga didatangi oleh malaikat. Artinya apa? Turun naik, berarti malaikat Tuhan bekerja. Bagaimana malaikat Tuhan bekerja? Mengerjakan seperti yang ada di surga. Oh, kamu belum memahami sebelumnya. Haleluya. Saya ulangi di sini. Come on, come on, come on. Haleluya. Haleluya. Kepada Natanael, Yesus berkata, apa katanya? Karena aku mengatakan identitasmu, bahwa kau adalah Israel sejati, tidak ada kebohongan di dalammu, dan kau percaya. Dan aku mengatakan posisimu sebelumnya di bawah pohon ara, kau percaya dengan itu. Tapi kalau kau percaya sesungguhnya dengan apa yang saya katakan kepada posisi, kepada identitasmu, maka dia berkata, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Kenapa kita bisa melihat hal-hal yang besar? Karena posisi rohani kita bukan lagi dengan posisi rohani yang ada di bumi, tapi posisi rohani kita sekarang ada di level di mana anak domba ada, yaitu di surga. Oh, come on. Haleluya. Haleluya. Melihat surga terbuka, kamu akan melihat malaikat bekerja, natur naik. Kenapa? Karena mereka selalu berhasil mengerjakan apa yang di bumi, dan mereka memberi laporan. Mereka berkata, karena apa yang ada di bumi sekarang sudah sama dengan apa yang ada di surga. Mereka datang lagi melakukan dan memberi laporan, sudah sama seperti yang ada di surga. Mereka datang lagi, lalu mereka berkata, oh sudah sama seperti yang ada di surga. Mereka dengarkan baik-baik, itu terjadi karena posisi rohanimu sudah berubah. Engkau sekarang ada di surga. Itulah identitasmu yang baru. Oh, haleluya, 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 haleluya. Itu sebabnya kau punya kuasa berkata-kata kepada keadaanmu. Engkau punya kuasa berkata kepada tubuhmu. Punya kuasa berkata kepada keadaan keuanganmu. Punya kuasa karena surga yang terbuka. Engkau tidak lagi melihat itu di bumi, tapi kau melihatnya dari surga. Maka kau akan melihat pekerjaan malaikat seperti ada di surga, diselesaikannya di bumi. Mereka kembali lagi ke surga dan melapor, sudah seperti ada di surga, sudah selesai. Mereka datang lagi, dan naik ke surga. Laporan, sudah selesai, sudah finish. Karena mereka melaksanakannya, mereka melakukannya. Anak-anak sudah punya identitas yang baru, sudah mengeksekusi. Perkataan mereka sama seperti perkataanmu. Apa yang mereka katakan di bumi, mereka lihat surga dan terjadi. Mereka sama, surga dan bumi sama. Oh, haleluya.
Haleluya. Kalau kau hidup dengan identitas ciptaan yang baru, kau tidak akan bergumul dengan keadaanmu. Karena itu tenang kecil. Karena kau akan tahu apa yang ada di surga. Ketika kau tahu apa yang ada di surga, lalu firman datang di dalam roh. Roh identitas baru itu mulai bekerja. Maka kau mulai berkata-kata. Sama seperti Yesus, firman berkata, berfirman Allah, jadilah terang. Maka apa yang ada di surga di dalam terang, juga terang itu ada di bumi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Maka apa yang kau katakan dieksekusi. Bagaimana malaikat itu turun naik? Kenapa mereka turun naik? Karena setiap perkataan dieksekusi. Karena begitu kau berkata-kata, malaikat turun. Karena mereka mendengar firman yang sama kualitasnya dengan ada di surga. Mereka dengar di bumi. Dengan identitas yang baru. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sama identitasnya, sama kualitasnya. Karena malaikat itu turun naik. Kenapa mereka turun? Mereka disebut adalah pelaksana kebenaran. Malaikat itu adalah pelayan kebenaran. Di mana ada kebenaran, di mana firman yang sekualitasnya keluar dari mulut Allah, mereka pasti akan bersama-sama. Mereka akan datang turun. Haleluya. Dan ketika itu terjadi, mereka sudah selesaikan. Mereka naik ke surga, lalu berkata, Tuhan, kami sudah melihat apa yang ada di bumi surga. Seperti itu juga terjadi. Amin. Kami kasih laporan. Kenapa? Surga dan bumi sudah berkualitas. Karena ada orang-orang yang hidup dengan identitas yang baru. Dari mana mereka hidup? Karena mereka sudah dibaptis dalam kebangkitan. Dibaptis dalam kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan itu telah membawa mereka kepada posisi roh. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bukan berkata kita Tuhan, Dia, tetapi identitas yang baru sebagai ciptaan yang baru ini sekarang sedang berfungsi di bumi. Haleluya. Surga dan bumi akan menjadi satu. Dan kita menjawab dan mengenali doa Yesus dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Malaikat itu naik lagi memberi laporan. Haleluya. 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 Ayat ke-7. Oh, ini dahsyat luar biasa. Ayat ke-7. Baca dengan kuat. 1, 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita dibawa kepada identitas yang baru? Supaya lewat kita di masa sekarang, di masa yang akan datang, haleluya, Yesus yang ada di dalam kita menunjukkan kekayaan kasih karunia Bapa yang melimpah-limpah, haleluya, sesuai dengan kebaikannya yang Dia akan nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan itu akan dinyatakan di bumi ketika kamu mulai berkata-kata, haleluya. Sehingga ketika kau katakan sembuh, maka orang itu sembuh. Ketika kau katakan kamu dosa sudah diampuni, dosa mereka diampuni. Karena kehidupan Kristus yang membawa kita diposisikan bersama dengan Dia di surga. Bisakah kau melihat identitasmu yang baru bukanlah hanya sekadar cerita-cerita bohong, tapi itu kebenaran. Kalau kau hidup ini,
maka kita akan hidup dalam berpemerintahan, berkuasa di bumi. Perkataanmu tidak lagi menjadi perkataan yang biasa-biasa. Perkataanmu itu akan membunuh Goliat. Haleluya. Perkataanmu itu akan menghancurkan pekerjaan kegelapan di atas bangsa-bangsa. Untuk terakhir, haleluya. Bagaimana Daud mengatakan hal yang sama? 1 Samuel 17 ayat 26. Haleluya. 1 Samuel 17 ayat 26. Oh, haleluya. Mari kita baca. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Siapa orang-orang yang berdiri? Orang Israel yang dari ketakutan. Tentara-tentara Israel dari ketakutan. Apa katanya? Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Maksudnya apa? Dia menantang dia. Posisi rohani membuat dia tidak sama dengan Saul dan tentara orang Israel. Tapi dia tahu siapa Goliat. Posisi rohaninya menunjukkan apa yang harus terjadi kepada Goliat. Lalu dikatakan apa? Siapakah orang Filistin yang tak bersuara? Sekarang dia menghina orang Filistin. Orang yang tidak bersuara. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang sekarang dia berdiri di posisi mana? Di surga. Iya. Haleluya. Maka dia berkata dari surga, siapa dia orang Filistin yang tidak bersudah itu? Sementara Saul dan orang Israel, siapa dia orang Filistin itu? Ketakutan kita. Tapi justru dia berkata, siapa dia? Berani-beraninya dia katanya mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Haleluya. Ayat 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan dia. Tapi dari seluruh orang Israel, hanya Daud yang punya kelas dari perkataan. Amin. Adanya saja kau membahas masalah-masalah, itu menunjukkan kelas. Tapi ketika kau berkata kepada masalahmu, yaitu firman yang datang dari surga, itulah kelasmu yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Come on. Dengan kamu akhirnya khawatir dengan apa yang terjadi di sekelilingmu, itulah menunjukkan Simon. Tapi begitu dia hidup dengan identitas yang baru, Petrus, dia berkata, janganlah perkataan ini. Orang ini bukan sedang mabuk, bukan. Mereka sedang menggenapi apa yang ada di dalam kitab Yob. Pada hari-hari terakhir, dia berkata kepada orang yang mencemooh, orang-orang 120 ribu Roh Kudus, berkata dari firman. Apa yang kau katakan kepada masalahmu? Apakah kau samakan kualitasnya dengan masalahmu dengan perkataanmu? Berarti kau Simon. Tapi ketika bumi itu benar-benar berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudera raya, berfirman Allah, kelasnya di surga. Dia sampaikan firman. Oh, come on. Haleluya. 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 Jadi ketika Papa dan Maksud lalu berkata kelasnya adalah firman, jangan kau bilang firman terus. Karena kau Simon, bodoh rohmu, maka kau bilang firman. Kau tidak tahu bahwa keadaanmu hanya bisa kau diangkat dari sana dari firman. Daud bicara, siapa dia ini orang Filistin? Dia tahu dia orang Filistin. Dia tidak melihat dia raksasa. Saul dan tentaranya melihat dia raksasa. Tapi dia berkata, siapa orang Filistin itu? Sama seperti orang yang nyinyir. Siapa orang Batak? Kira-kira begitu. Menghina dia. Orang Batak itu, ya kan? Saya udah tahu. Karena Daud dia posisinya ada di surga. Dia bilang, siapa itu? Orang Filistin itu sudah tak bersurat.
Berani-beraninya dia menghina barisan tentara orang Israel. Dengarkan baik-baik. Mulai dari sekarang, Papa, Ma akan mulai melihat di mana kelasmu. Kalau kelasmu adalah identitas yang baru, kau tidak akan pernah mau menjawab masalahmu dengan masalah. Tapi kau akan selalu berkata apa yang datang dari surga. Engkau akan datangkan firman yang datang dari surga dengan baik. Ketika kau mengatakan perkataan itu, maka itu dieksekusi. Orang itu bertobat, orang itu sembuh, maka malaikat naik di surga. Tuhan sudah dieksekusi. Siapa yang dieksekusikan? Orang yang punya identitas yang baru, yaitu yang ada di dalam Kristus. Identitasnya membawa dia untuk melihat musuhnya bukan lagi Goliat, tapi melihat dia adalah hanya orang miskin biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kalau orang berkata, gak mungkin orang itu bisa berubah. Oh, udah aku tahu itu pasti begini. Kau harus buktikan, aku bukan seperti dulu lagi. Aku terima identitas yang baru. Justru mereka akan lihat siapa saya dalam Kristus. Saya bukan hanya berubah, tapi akan mengubah banyak orang. Haleluya. Oh, haleluya. Identitasmu ada di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kenapa kau bingung? Karena kau selalu pakai Simon Petrus. Haleluya. Kadang Simon, kadang Petrus. Simon adalah Simon, Petrus adalah Petrus. Haleluya, haleluya. Kenapa kau tidak bisa mengendalikan keadaanmu? Karena kau Simon, modon. Karena kau tidak melatih rohmu. Olah betul. Bangun, haleluya, haleluya. Bangun sekarang. Kau adalah Petrus. Haleluya, haleluya. Mana aku bilang? Udah aku bilang nggak berubah orang ini. Mulai kamu ngomong dengan otoritas. Nasi, jangan. Kamu punya otoritas. Kamu. Mulai hari ini saya akan melihat who are you, siapa kamu dari apa yang kau katakan setiap hari. Haleluya. Ketika temanmu mengajar, ayolah yang seperti dulu, kau katakan, oh tidak, saya bukan itu lagi. Saya bukan itu lagi. Saya sudah beda. Haleluya. Haleluya. Saya bukan itu lagi. Saya sekarang sudah beda. Haleluya. Kata iya, saya akan buktikan kepada mereka saya ada di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia ciptaan yang baru. Tapi kalau kau melihat orang lain, lihat kadang Simon, kadang Petrus, kadang anak dalam rumah, kadang di luar rumah, di pinggir rumah. Simon jangan tidur. Haleluya. Rohnya jangan tidur. Kamu adalah Petrus. Ketika Petrus berkata, camkanlah, dengarkanlah, perhatikan apa yang kukatakan ini. Dia bawa firman yang ada di dalam kitab Yoel. Ini terjadi karena ini digenapi, menggenapi kitab Yoel. Kamu pun kalau kau percaya, kau juga akan masuk di dalamnya. Wow. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Maka kalau kita lihat di ayat 26 tadi, siapakah orang Filistin yang tak bersunan ini sampai yang berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup. Tak selebar dia sebenarnya dengan barisan orang Israel, tapi Saul sudah membawa mereka lebih rendah dari Goliat. Dari barisan orang Israel ada gak selebar itu dan Goliat? Karena Allah yang mereka dia tantang. Dia berdiri dari surga, di posisi dari surga dengan identitas yang baru. Dia bilang, siapa itu orang Filistin? Kecil. Sementara Saul berkata, siapa itu raksasa itu?
Kamu melihatnya dari mana? Melihatnya dari mana? Kalau kau percaya, kata Yesus, kepada apa yang kukatakan kepada engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Amin. Kalau kau hidup dengan identitasmu, engkau adalah Nathanael, orang yang paling tulus, tidak ada kebohongan di dalammu. Kalau kau hidup dengan itu, walaupun saya katakan kau ada di bawah pohon ara sebelumnya, tapi kalau aku katakan kepada yang kau wahyukan selanjutnya kepadamu, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Surga akan terbuka, malaikat akan turun naik untuk kau lihat kepada anak manusia. Tahta anak domba akan kau lihat, karena kau sekarang di posisi yang sudah berbeda. Apa itu? Lewat yang membangkitkan kita, karena kita sudah mati, karena kita sudah dibaptis. Sekarang dia memposisikan kita bersama dengan Yesus yang ada di sorga. Itulah posisi rohani kita. Dia mendudukkan kita di sorga. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-6, dia mendudukkan kita di sorga, karena itulah posisi identitas yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ida pakasanda Bapa. Mari bangun dong sekarang. Haleluya, haleluya. Katakan firman, katakan firman. Haleluya. Oh, haleluya. Aku hidup dalam identitas yang baru. Aku hidup dalam identitas ciptaan yang baru. Aku ada di dalam Kristus. Membawa masuk kepada posisi rohani. Posisi rohani sekarang didudukkan bersama dengan dia di sorga. Karena aku telah mati, aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka aku, karena identitas baruku yang ada di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, aku didudukkan bersama dengan dia seperti dia ada di sorga. Demikianlah sekarang posisi aku berada dalam nama Yesus. Hai jiwaku, hai tubuhku, kau harus ada di dalam kesadaran ini. Aku harus mulai memperkatakan, oh perkataan firman yang datang kepada keadaanku, sama seperti Daud mengatakan firman kepada orang Filistin, sama seperti Petrus berkata dalam kitab Yoel yang digenapi di dalam Yesus. Oh, yang digenapi di hari Pentakosta, yang mengatakan kebenaran demi kebenaran. Kita harus bangkit sebagai manusia identitas dengan identitas ciptaan yang baru. Halo, ciptaan yang baru. Amin. Katakan ciptaan yang baru. Ciptaan baru. Amin. Ciptaan yang baru berarti ada sistem yang baru, ada alat yang baru. Masa kita diciptakan yang baru tapi alatnya tetap sama? Itu bukan ciptaan baru. Itu hanya kemasan yang baru tapi isinya tetap yang lama. Silahkan begini. Hello. Amin. Kalau ini ciptaan yang baru, amin. Berarti ya bukan hanya casingnya yang baru, ya, amin. Ya. Tetapi yang terutama adalah isinya. Itu artinya ciptaan yang baru, teman. Amin. Ya. Apa itu isinya? Kalau hanya casingnya, contohnya yang begini kan baju baru, itu kan casing, ya kan? Bukan itu. Ya, tapi isinya. Ya. Pribadi yang sesungguhnya itu apa? Amin. Ya. Ciptaan yang baru itu sesungguhnya apa sih? Ciptaan yang baru yang sesungguhnya hidup dari natural, hidup dari ya itu kan kata orang. Sekarang ciptaan yang baru itu operasinya dari mana? Dari roh, manusia roh. Kalau tadi Bapak katakan apa? Ya di bumi atau di surga. Sekarang surga itu ada di mana pusatnya? Di hati. Surga itu sekarang ada di mana? Itu ciptaan yang baru. Amin. Di mana tahta itu sekarang? Ada di dalammu. Amin. Amin. Tapi kan Tuhan tidak mencari gedung. Tuhan mencari untuk tempat dia hadir itu dari apa? Dari apa?
di hati kita itu ada roh. Ya. Ciptaan yang baru lewat pertama adalah kita dilahirkan juga oleh roh. Makanya kita harus, kalau apa yang dibagikan kalau kau berjalan di dalam kau mengerti itu semua. Kau tidak akan mengerti semua itu kalau kamu tidak mengerti itu semua bicara tentang roh kita. Amin. Maka kita ada di tempat di mana Yesus berada, ada di surga. Bukan berarti surga itu di mana kau nanti akan berbayang-bayang. Di mana surga itu sangat tidak mampu kita untuk memikir. Surga itu ada di hati. itu berarti kau pastikan hatimu itu menghadirkan surga, bukan hanya membawa sejarah kebenaran. Surga itu ada di dalam surga itu tempat waktu enggak? Ya makanya aku baca dulu hal-hal yang singkat. Tapi kan surga terbuka hal-hal yang besar. Amin. Kalau itu kau belum menghadiri, kau melakukan hal-hal yang besar, mengeksekusinya, karena itu bicara dirimu. Hello. Ya. Amin. Amin. Maksudnya berpikir jauh-jauh sekarang, surga itu ada di dalam kita, ada di dalammu. Amin. Amin. Itu harus kita ekspresikan setiap hari, setiap waktu. Jangan berpikir oh, surga itu berarti seperti Petrus akan berbicara di hadapan sekian. Roh Kudus mengerjakan karena Petrus layak untuk menerima itu. Amin. Tapi yang pertama, surga itu pastikan ada di dalam kita. Membuktikan surga ada di dalammu. Amin. 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 Kan mau hal yang besar kan? Surga yang terbuka ya. Ayo hadirkan dulu, kau datang tidak terlambat. Datang dengan roh yang menyamar, datang dengan roh yang berkobar-kobar. Halo. Amin. 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 Karena itu surga itu ada di dalamku. Katakan surga itu Surga itu ada di dalamku. ada di dalamku. Itulah artinya ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Itu ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Sekarang surga itu, Surga itu, kata Kristus itu ada di Kristus itu dalamku. ada di dalamku. Maka hari-hariku aku harus pastikan hidupku ekspresikan surga. Surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Maka kita akan mengalami langit yang terbuka. Orang yang melihat langit yang terbuka pertama adalah ini dulu dibenahi. Amin. Melihat. Yang melihat itu apa? Rohmu yang melihat, rohmu yang mendengar. Itulah pewahyuan. Ayat kali ini melihat surga yang terbuka. Amin. Melihat dengan rohmu. Amin. Menangkap dengan rohmu. Maka belajar untuk mendengar apa kata roh. Kan menakjubkan itu, maka dia melakukan itu. Halo. Amin. Jadi jangan kau bertanya dengan dirimu. Kalau kau diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk mendengar, berarti kau pasti diberi kemampuan untuk mengerjakan dan melakukannya. Waktunya sekarang. Amin. Itu ada di dalam ciptaan yang baru. Amin. Amin. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil supaya kita bisa melihat hal yang lebih besar. Amin. 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 Hal yang kecil pertama, mendengar suara Bapak rohanimu. Bagaimana kau mendengar suara yang tak kelihatan? Kalau kita tak mendengar suara yang kelihatan, yaitu firman. Amin. Ketika kau melakukannya, kau harus melakukannya dengan sukacita. Amin. Jangan jadi beban. Kalau kau manusia ciptaan yang baru, engkau akan melihat anugerah yang besar itu dari Tuhan bagi yang akan membawa untuk melihat hal yang besar. Amin. Tapi kalau kau menanggapinya dengan manusia lama, tapi kalau Bapak Muhammad sering mempercayakan sesuatu kepadamu, itu pelatihan untuk kau melihat hal-hal yang besar yang tak kelihatan itu. Amin. 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 Jadi bagaimana kau mengekspresikan ketaatan
meresponinya. Amin. Itu ada sedang melatihmu untuk kau melihat hal-hal yang besar yang dinyatakan di dalam roh. Mengertinya? Mengertinya? Yes. Amin. Jadi bersyukur kalau ada perkataan-perkataan Bapak Malu mendatangimu yang membawamu untuk kau melihat kasih karunia Allah yang melimpah, melihat hal-hal yang ada di dalammu. Jadi langit yang terbuka bukan kau bayang-bayangkan, langit terbuka. Amin. Engkau akan selalu didatangi oleh suara Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang dinyatakan di dalam roh. Amin. Amin. Jadi harus orang sebagai manusia ciptaan yang baru melihat hal-hal yang besar, harus senang, sukacita melihat tantangan, menghadapi tantangan yang ada. Ini belum mengerti sehingga. Amin. Amin. Yes. Kau harus memiliki kacamata yang berbeda. Amin. Amin. Daud kan memiliki kacamata yang berbeda melihat Goliat. Justru itu adalah kesempatan untuk mempromosikan bahwa Daud memiliki roh Kristus, roh yang dahsyat itu di dalam dia. Amin. Come on. Jadi kalau kau menerima tantangan, kau menerima tanggung jawab, itu adalah tujuannya untuk menunjukkan roh ciptaan yang baru itu sedang bekerja di dalammu. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Amin. Karena Daud dia dipromosikan menunjukkan kuasa Allah Amin. tinggal di dalam diri. Ada Daud, ada Goliat. Amin. Amin. Maka kita harus suka menerima tantangan, Ya. tanggung jawab yang ada. Amin. Amin. Karena itu akan membangkitkan roh kebangkitan itu. Amin. Roh ciptaan baru Amin. Roh ciptaan baru. bekerja di dalam kita. Amin. Maka setiap arahan, perintah, aku harus berhasil oleh roh ciptaan baru itu yang bekerja di dalamku. Amin. Pikiran-pikiran, amin. Amin. Pikiran-pikiran yang datang dari daging kita dan pikiran manusiawi kita harus buang itu. Amin. Tapi kita harus mewujudkan, menggenapi firman-Nya di dalam kita sehingga roh ciptaan yang baru itu terus bertumbuh di dalam kita. Amin. Amin. Sehingga Roh Kudus, Roh Allah akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang tak kelihatan, hal-hal yang tak terdengar oleh manusia bekerja di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Iya. Seharusnya Roh menolongnya. Amin. Kita ada di dalam posisi yang sama, sehingga tidak keletihan menguasaimu. Amin. 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 Yes. Karena kalau kita ada di posisi itu, amin, kita akan menjadi generasi penggenap yang menggenapi firman. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya supaya apa yang diajarkan itu harus jadi kehidupan. Harus kehidupan. Amin. Maka kau harus tetap menggalinya di rumah. Ya, harus membangun kedalaman di rumah. Kalau kau hanya mendengar, tapi kau bangun kedalaman kepada kebenaran itu di dalam roh untuk mewujudkannya, ya sedikit yang bisa terjadi perubahan. Amin. Tapi di rumah kau harus gali, kau harus bangun kedalaman firman itu di dalam rohmu. Katakan di dalam rohmu. Di dalam roh. Di dalam rohmu. Di dalam roh. Amin. Apa yang ada di dalam roh kita itu bisa berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini punya akses dua, pikirannya ke dunia atau natural, atau pikirannya
punya akses kepada roh. Amin. Tapi untuk boleh kita melihat ya apa yang ada yang dibagikan oleh Papa itu tadi, aksesnya itu adalah roh. Amin. Katakan aksesnya. Aksesnya. Aku boleh melihat Aku boleh melihat hal-hal yang besar ini. hal yang besar itu. Aksesnya itu Aksesnya itu adalah roh. rohku. Amin. Amin. Itu roh. Roh itu berbeda dengan jiwa. Kalau kau masih menyatu antara roh dengan jiwamu, minta, karena firman itu lebih tajam daripada pedang yang dapat memisahkan roh dan jiwa. Kau harus bisa bedakan. Jadi kau selalu masih sama antara jiwamu dengan roh. Masih Simon Petrus. Itu yang bagikan Bapak tadi kan? Simon Petrus berarti masih bercampur antara roh dengan daging. Tapi kita harus jadi Petrus. Ya. Amin. 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 Mendengar suara roh. Amin. Amin. Melakukan apa yang dikatakan oleh roh. Itulah Petrus. Amin. Itulah proses Amin. yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita menjadi Petrus. Katakan, saya adalah Petrus. Saya bukan Simon. Saya bukan Simon. Katakan, saya bukan Simon Petrus. Saya bukan Simon Petrus. Saya bukan Simon Petrus. Saya Petrus. Saya Petrus. Sungguh-sungguh Petrus. Sungguh-sungguh Petrus. Amin. Amin. Hidup dari roh. Hidup dari roh. Katakan roh. Haleluya. Haleluya. Kamu pengertian itu di dalam.